akhirnya Jokowi mengadukan sendiri in person ya dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik dirinya. Nah, yang digunakan itu dua, KUHP dan Undang-Undang ITE. Nah, cuma untuk Undang-Undang ITE kata Hozinuddin itu ada penyelundupan, yaitu dimasukkanlah pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang tidak ada relevansinya dengan kasus pencemaran nama baik dan atau penghinaan. Tapi kalau pasal 310, 311 KUHP fine. Pasal 27 ya fine. Tetapi kalau pasal yang terkait dengan 32, 35 itu tidak fine. Karena itu sebenarnya justru bisa dikenakan pihak Jokowi sendiri ya. Ini soal memalsukan dokumen elektronik atau sesuatu yang enggak benar tiba-tiba ingin dipersepsikan benar atau dipotong-potong dan lain sebagainya. Kita lihat sobat era sekalian ya. Oke. Coba kita lihat soal yang terkait dengan ini. Ya, ini menarik untuk dibahas ya, yaitu gugatan perdata Jokowi mangkir, tapi gugatan pidana dia memulainya. Nah, saya pakai sebuah analisis yang positif atau negatif ya. Tentu bagi Jokowi ya. Begini, kalau orang lihat kita pelan-pelan karena ini masih pagi. Coba kita baca misalnya berita-berita yang terkait Jokowi ini dulu, dan kemudian nanti kita akan lihat di mana analisis ini akan diletakkan ya. Ada beberapa klaim misalnya ya dari pendukung bahwa ya nih sederet alasan Jokowi pilih hari Rabu lapor ke Polda Metro Jaya soal dugaan ijazah palsu. Kemudian apalagi ya 10 Dokter Tifam beda lagi nih ya. Nah, terlapor di ijazah palsu Jokowi disarankan minta maaf. Kemudian dan ada tambahan ngakak sedikit, mobil yang ditumpangi Jokowi ternyata punya Kahiyang dan punya milik perusahaan Kahiyang Ayu dan pajaknya nunggak. Nah, kemudian Projo habis kesabaran Pak Jokowi terus diserang tuduhan ijazah palsu. Dan jangan lupa pada hari yang sama pada tanggal 30 April itu seharusnya kan ada sidang mediasi. Dan sidang mediasi itu harus didatangi sendiri oleh prinsipal. Tapi alih-alih datang ke sidang mediasi, Jokowi malah memilih pergi ke Jakarta untuk mengadukan masalah ijazah ini. Sama seperti pada sidang pertama, tiba-tiba dia pergi ke Vatikan ya. Jadi pertama ya, analisis pertama saya adalah ada kesan Jokowi ingin menghindari sidang yang mengarah pada pembuktian ijazahnya. Itu yang saya lihat ya. Jadi saya ulangi, ada kecenderungan Jokowi menghindari sidang untuk pembuktian ijazahnya. Itu yang terlihat. Karena di dalam sidang mediasi sudah jelas diminta untuk menunjukkan ijazah asli dan ada kehadiran Jokowi sendiri. Tapi dua-duanya itu satu ditolak, satu tidak dikerjakan. Satunya tidak dikerjakan. Jadi gugatan perbuatan melawan hukum ini kita tidak akan tahu ya sejauh mana kemudian ujungnya. Apakah Pengadilan Negeri Surakarta berani ya memanggil saudara Jokowi untuk datang diperiksa dan menghadirkan ijazah ya, bukan diperiksa sih, untuk pembuktian. Ya, pembuktian bisa juga dengan lawyernya, dengan kuasa hukumnya, tapi intinya adalah kalau kemudian dalil-dalil penggugat mau dibantah
Kan begitu teorinya. Maka bantahan tersebut juga harus dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Let's say nanti kalau mediasi gagal, maka kalau hakimnya tidak masuk angin, maka hakim akan terus memeriksa kasus ini. Karena tidak ada alasan. Kalau dulu barangkali ada alasan Jokowi tidak boleh diganggu karena dia adalah warga negara biasa. Nah sekarang dia bukan warga negara biasa, ya. Karena itu tidak ada alasan untuk kemudian tidak memeriksa kasus ini, ya kan? Karena itu nanti diperiksa dan Jokowi akan membantah tapi melalui kuasa hukumnya, tapi bantahan tersebut haruslah dengan argumentasi yang memadai, salah satunya adalah dengan pembuktian ijazahnya, kan begitu. Cuma sobat era sekalian, ini tetap bisa masuk angin. Tetap saja nanti ya berdasarkan presiden Jakarta Pusat, tiba-tiba hakim di Solo mengatakan kami tidak punya legal standing, kami tidak berwenang. Kalau dari awal tidak berwenang, ya susah jadinya. Tapi mudah-mudahan tidak demikian, ya. Berwenang dan kemudian akan masuk pada jalur pembuktian. Tetapi sekali lagi Jokowi menghindari ini. Kenapa Jokowi menghindari ini? Dengan dua perspektif. Yang perspektifnya itu bisa positif, bisa negatif. Perspektif positif pertama adalah Jokowi lebih percaya diri dengan orangnya selama ini. Siapa? Yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Dengan hubungan dekatnya dengan Listio Sigit Kapolri yang tidak lain adalah mantan ajudannya. Yang juga berasal dari Solo. Jadi dia sangat rely on him. Karena Sigit juga dibesarkan menjadi Kapolri karena berkat Jokowi. Benar-benar bukan karena regenerasi kepolisian. Karena lompat angkatannya. Tidak tanggung-tanggung, dia melampaui beberapa generasi, ya. Nah, karena itu sepertinya ini kepercayaan diri Jokowi bahwa kalau urusannya ke polisi yang duluan dia akan menang. Seperti yang sudah-sudah ketika dia berkuasa. Maka skenario yang akan dibelokkan adalah yaitu yang akan dipenuhi, ya. Itu adalah sidang pembuktian bahwa 5 orang tersebut, ya, yaitu RS, kemudian T dan kemudian ES dan K itu, ya, itu sudah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Kalau bisa ditahan, kalau bisa menggunakan pasal 32 dan 35. Karena itu masyarakat perlu keep on eye, ya. Jangan sampai kemudian aparat hukum main gila seperti sebelumnya. Pokoknya tahan dulu, nggak peduli. Salah atau benar itu urusan belakangan. Padahal rata-rata hukumannya cuma 10 bulan. Tapi orang itu ditahan terlebih dahulu. Nah ini main gila seperti ini dalam tanda kutip, ya. Tidak boleh diulangi lagi oleh pihak kepolisian. Kalau mau menegakkan hukum di bawah pemerintahan Prabowo yang benar. Tapi kalau mau menegakkan hukum tetap sebagai anak buah Jokowi, ya silahkan, nanti rakyat akan mencatatnya. Udahlah, kita yang belajar hukum ini paham, ya. Mana yang main, mana yang enggak, mana yang tunduk pada kekuasaan, mana yang enggak, mana yang logis, mana yang tidak. Enggak bisa dibohongin, ya. Apalagi itu otak kita enggak bisa dibohongin, apalagi hati nurani kita tambah enggak bisa dibohongin, ya. Hanya saja ada orang yang berani mengatakannya, ada yang tidak berani mengatakannya. Ya, penahanan terhadap Habib Rizik, penahanan terhadap Habib Bahar, Sahgana itu Sahgana Nenggolan, Johmur Hidayat itu by design semua, ya. Nah, karena itu yang diandalkan Jokowi adalah ini diproses dan ternyata sudah diproses. Ketika Jokowi datang itu saya baca di satu media, Jokowi sudah diperiksa dengan 35 pertanyaan. Jadi luar biasa. Hari itu seperti pemilu di Amerika Serikat kan, polling day sama dengan counting day, ya kan. Jadi orang memilih hari itu, dihitung hari itu juga pengumumannya. Sama seperti itu. Mengadukan hari itu juga diperiksa. Luar biasa. Sementara pengaduan dari TPUA yang bukan delik aduan tidak diperiksa hingga saat ini. Walaupun ada yang
mengklaim yaitu Damai Harilubis bahwa dia sudah diperiksa. Ya, kita tidak tahu apakah ini hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja, nanti kasus perdatanya duluan, lalu kasus pidananya agak belakangan. Atau nanti dua-duanya di-delay saja. Ya sudah, karena ini di-delay, ya kan, berharap bahwa ini akan stop dan dia buying time dan kemudian pengadilan mengatakan tidak berwenang untuk melakukan katakanlah menyidangkan kasus ini. Mudah-mudahan tidak. Nah, itu perspektifnya. Jadi nanti sidang-sidangnya itu membuktikan bahwa RS kemudian T, kemudian ES dan kemudian K itu sudah melakukan pencemaran nama baik atau fitnah. Itu saja. Untuk mengkalkulasi itu ya, penyidik sudah diperlihatkan ijazah aslinya. Ya kan? Kemudian mereka bisa mengatakan ya, tidak perlu lagi melihat barang bukti yang ada. Kira-kira begitulah ya. Melihat barang bukti yang ada memang ini benar-benar fitnah. Maka front yang tadinya dari perdata bergerak ke pidana dan dari tadinya soal pembuktian ijazah asli Jokowi menjadi kasus pencemaran nama baik dan penghinaan. Apakah ini smart? Enggak, biasa aja. Ini pola lama yang dilakukan oleh Jokowi. Cuman bedanya adalah dulu dia presiden dan sekarang dia tidak lagi presiden. Apakah masih sakti atau tidak? Apakah penegak hukum masih berpihak atau tidak? Ingat ya, Anda disumpah untuk menegakkan hukum seluruh-seluruhnya. Tapi apa orang yang biasa kong kali kong itu ingat sumpahnya? Mati pun dia tidak ingat ya. Jangan-jangan bahwa kita bisa mati. Jadi itu yang harus kita lihat dan kita pahami ya. Jadi sobat RS sekalian, sengaja menggeser permainan. Nah, tadi saya dalam perspektif yang positif bahwa jumawa Jokowinya. Tapi bisa jadi yang terjadi sebaliknya, Jokowi terpojok. Jokowi seperti orang yang mau tenggelam, kelelep dia. Jadi siapapun yang mengulurkan tangan ya digapai sama dia. Ya. Pertama, yang mengulurkan tangan itu PPN, ya, pembela patriot Nusa apa. Kemudian patriot pembela Nusa gitu, PPN. Itu mengulurkan tangan. Kami akan adukan mereka dengan pasal apa? Yaitu pasal tentang penghasutan, pasal 160. Masuk. Kemudian Pradi Bersatu yang membentuk advokat public defender, kami akan adukan juga pasal apa? Penghasutan juga. Masuk ya. Di Depok ada juga siapa Rahayan apa yang pekerjaannya nggak jelas ya. Kemudian kami adukan juga, masuk. Di Semarang masuk dan lain sebagainya. Jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang kita pertanyakan apakah mereka melakukan itu secara organik sebagai bentuk kecintaan ataukah bahwa mereka bagian dari oligarki itu sendiri yang sudah dipelihara lama. Itu this is the question. Apalagi ada isu untuk adanya kongres PSI. Udahlah, pasti Jokowi akan diberikan posisi di situ. Partai berubah namanya bisa jadi ya kan, dan lain sebagainya. Setelah Jokowi tidak lagi bisa mengaduk-aduk Golkar atau jangan-jangan dia merasa untuk mengaduk-aduk Golkar tidak perlu dia harus menjadi pengurus di sana. Jadi karena dia kelelep, karena masyarakat menuntut pembuktian ijazah dan ngakaknya Dian Sandi dari PSI itu ternyata mengunggah ijazah sokol asli yang katanya asli itu ternyata dari file aja, dari file yang diberikan seseorang dan bukan Jokowi. Bukan dia melihat ijazah lalu dia potret, no, dari file. Kan niat banget kan berarti kan, ya kan? Nah, karena itu kemudian karena dia kelelep, dia berusaha menghindari itu. Tapi ternyata sobat RS sekalian, orang-orang yang mengadukan dengan pasal 160 ya, KUHP terancam tidak akan diperiksa. Karena kalau misalnya diperiksa kasusnya, penegak hukumnya dalam tanda kutip terlalu berani untuk melanggar hukum terlalu jauh. Karena di situ mengandaikan dua hal.
satu benar-benar ada penghasutan, dan sukar kita mengatakan di mana hasutannya itu. Pernyataan tegas, kritik, ya, kemudian sindiran itu bukan penghasutan. Kalau Roy Suryo ngomong soal kritik jelas, menyindir jelas, kadang-kadang sarkastik, tapi bukan hasutan. Hasutan itu mengajak orang untuk membuat pidana, tindak pidana. Misalnya, yuk ini ijazah Jokowi palsu saudara-saudara sekalian, ayo kita bakar rumahnya. Tapi deliknya material. Kalau tidak terjadi pembakaran rumah, hanya ngomong-ngomong doang, ya nggak kena juga. Yaitu terjadikah pembakaran itu? Kalau terjadi, nah maka kemudian antara delik formilnya dan delik materialnya itu menyatu. Ya, dia mengucapkan dan ucapannya itu kemudian terimplementasikan. Nah dalam kasus ijazah ini kita nggak jelas apa yang bisa dikategorikan sebagai menghasut itu. Oh, menghasut untuk tidak mempercayai lah. Kalau begitu kita bisa mengatakan ya, kiai-kiai itu juga menghasut setiap hari, ya kan? Menghasut untuk tidak mempercayai macam-macam. Bahkan mempercaya pun bisa dikatakan menghasut juga. Ya kan? Jadi sobat era sekalian, karena ini tidak bisa diandalkan dan dalam posisi yang terpojok, kelelep, ya, separuh tenggelam, akhirnya seperti yang saya katakan, yang paling masuk akal dan legitimate bagi Jokowi adalah mengadukan sendiri dengan delik pencemaran nama baik dan delik fitnah. Itulah yang paling mungkin dan paling bisa menurut kacamata hukum yang ada. Walaupun ada pasal selundupannya, pasal 32 dan 35 dengan harapan orang yang diadukan bisa ditahan dan ditangkap dan ditahan. No way. Jangan lakukan itu lagi penegak hukum kalau Anda ingin menegakkan hukum yang secara benar, ya. Jadi mereka kemudian ingin menggeser karena kelelep, ya sudahlah, datang sendiri. Dan kalau kita bicara tentang simbol, ya, secara sosiologis, misalnya bahwa dia adalah pembesar nomor 1, datang sendiri untuk mengadukan masalah ini, ya agak menggelikan sesungguhnya, walaupun itu hak dia. Cuma hak itu ya tidak bisa langsung dilaksanakan karena ada kasus pidananya, yaitu pemalsuan dokumen. Nah kasus pemalsuan dokumen inilah yang dilaporkan TPO yang harus diproses terlebih dahulu ketimbang kasus kasus pidana pencemaran nama baik dan fitnahnya. Jadi pilihannya cuma 2. Pembuktian ijazah melalui forum perdata yang digugat oleh Dr. Taufik, atau pembuktian ijazah Jokowi berdasarkan forum pidana, yaitu pemalsuan dokumen, ya, mau membuat palsu dan lain sebagainya, itu kan konstruksi penyidik nantinya, ya. Cuman memang ini 2 karakter yang berbeda jadinya. Yang satu dalam tanda kutip bisa membahayakan Jokowi karena Jokowi yang akan dianggap sebagai tersangka dan kemungkinan terdakwa, itu karakternya. Sementara yang lain karakternya berbeda. Yang akan menjadi tersangka dan terdakwa adalah 5 orang yang diadukan. Coba bayangkan kalau seandainya ini ya dihandle oleh institusi yang sama, tempat yang sama, kira-kira gimana? Karena 2 hal ini paling bertentangan diametral. Kalau kemudian pakai praktik selama ini, penegak hukum akan lebih pro kepada Jokowi. Tapi kan prosedur hukum mengatakan menghendaki, kalau nggak salah di peraturan Kapolri juga ada, atau enggak ya, ini prinsip pidana secara umum, nanti we check again ya. Kalau ada kasus seperti ini, ahli pidana mengatakan, ya pidana pokoknya diperiksa dulu. Kalau pidana pokoknya diperiksa, maka pidana tambahan, bukan pidana tambahan, pidana akibat pidana pokok itu bisa akan menyusul. Sebagai contoh pidana pokoknya mengenai keaslian ijazah Jokowi, terbukti bahwa ijazahnya palsu misalnya, maka tidak bisa lagi diperiksa, case close. Apalagi pencemaran nama baiknya. Oke. Tapi kalau kemudian tidak terbukti bahwa ijazahnya palsu, bisa diproses. Oh berarti paling tidak
sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa ijazah itu asli. Maka orang ini dianggap melakukan pencemaran. Walaupun sebenarnya kalau kita pakai hukum yang benar dan adil, mana boleh orang dihukum karena dia membela kepentingan umum atau in the name of public interest. Kan KUHP mengatakan bahwa kalau itu untuk kepentingan publik nggak apa-apa. Ini nggak bisa dianggap fitnah gitu. Tidak dianggap pencemaran nama baik karena ini right to know. Walaupun di dalam undang-undang ITE ya pasal 27 kalau tidak salah ya. Itu nggak ada yang seperti itu. Ya kan? Tidak ada yang namanya demi kepentingan umum dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menggunakan penafsiran yang sifatnya sistematis, harus kita ambil prinsipnya bahwa yang namanya pencemaran nama baik dan fitnah itu, ya, kalau kita menggunakan undang-undang ITE dan putusan MK, pertama harus dilakukan terhadap orang, bukan institusi, bukan profesi dan lain sebagainya. Nah, orang itu tentu warga negara biasa sudah bernama Joko Widodo. Nah, hanya Jokowi yang bisa mengadukan, fine, ya kan? Tetapi jangan lupa, materi yang dipersoalkan itu bukanlah materi yang semata-mata keterkaitannya dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini keterkaitannya dengan rakyat Indonesia. Karena itu bisa dikatakan Roy Suryo dan kawan-kawan mewakili kepentingan rakyat. Kepentingan kita semua yang ingin tahu ijazahnya asli atau tidak. Baik pengen tahu saja atau mau tahu benar. Atau tahu tempe ya. Begitu logikanya ya. Jadi perspektifnya Jokowi Jumawa atau Jokowi sudah separuh kelelep atau hampir tenggelam. Kuncinya ada di pemerintahan Prabowo. Jangan omon-omon saja untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi dan lain sebagainya. Inilah saatnya untuk menegakkan hukum selurus-lurusnya meskipun itu terhadap mantan presiden. Begitu bro ya. Gitu. Oke, sahabat era sekalian, mudah-mudahan penjelasan saya jelas ya, jelas wal afiat. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Jadi dia menggeser ke front pidana itu tidak serta-merta kemudian kasusnya kemudian diperiksa terlebih dahulu. Enak sekali kalau begitu. Ya, setiap orang yang misalnya kena tuduhan korupsi, wah laporan pencemaran nama baik, laporan pencemaran nama baik. Lama-lama nggak jalan tuh barang yang namanya pemberantasan korupsi ya. Gitu. Walaupun sekarang ada putusan MK, profesi, jabatan, kelompok tertentu yang ajak gitu-gitu, institusi tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik. Itu kontrol ya dari masyarakat. Nah, itu putusan yang menyenangkan walaupun kata Mulia Lubis, wah tokoh masyarakat itu bisa mengadukan orang-orang berpengaruh. Nah inilah yang terjadi pada Jokowi. Orang berpengaruh yang kemudian mengadukan dan langsung di-entertain oleh pihak yang berwajib karena dia dianggap mantan presiden. Begitu melapor kelihatannya sudah diperiksa. Sementara yang melapor dari Januari nggak diperiksa-periksa atau baru diperiksa katanya tanggal 28 kemarin sudah ada pemeriksaan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.